Nafsu ingin berkuasa, memang luar biasa. halalkan segala cara, Ditabrak semuanya, gak peduli etika, aku bingung melihatnya. hanya ada di Wakanda. Pernah percaya padanya, Memang manis janjinya, terbuai gimmick-gimmicknya. itulah cilakanya. Wajarlah aku kecewa, Rasa mau marah, malah begini ujungnya. yang bener aja. Sekarang aku berjanji, tak mau lagi ku diperdaya. Bicara hati pakai logika, nyanyian orang-orang merdeka. Sekarang aku berjanji, pilihanku asal bukan dia. Wakanda bukan milikmu saja, ku bernyanyi untuk bersuara. Takut gue. Beras semakin mahal, pusing gak punya uang, mau ngutang bingung ngomongnya, malu ngomongnya sama penjual. Mau ngutang bingung ngomongnya, malu ngomongnya sama penjual. Gua mau tanya sama kalian, kira-kira kalau harga beras di tempat kalian itu berapa ya? Karena gua jujur ya, gua pagi tadi itu kan ke pasar, jam setengah 6 pagi tuh gua ke pasar tuh. Gua kan mau beli beras karena beras gua habis. Nah cuman kaget pak, harganya kan biasanya kalau beras lokal itu kan murah. Gua biasa beli tuh 10.000 per kilo. Pas tadi gua ke pasar dan gua beli, gua mau bayar, tiba-tiba ibunya bilang harganya 16. Dari 10.000 ke 16.000 harga beras lokal ditanam di daerah sini mahal pak. Itunya mahal. Ada apa ini? Gue sampai bingung tadi pas di pasar. Iya, nggak cuma gue sih, tapi mama di sebelah gue juga pada bingung tuh. Kok ngelunjak harganya? Gimana guys? Tempat kalian gimana? Gue nggak ada dapat info sih. Kayaknya gue telat info atau gue nggak ada nonton TV atau gimana gitu. Pokoknya gue kaget harganya bisa 16.000 per kilo harga beras. Gue kira sudah ada mitigasi pangan. Mana nih? BPN mana nih? Aduh. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Kemarin emak-emak mengeluh harga beras, sekarang abang-abang berkacamata yang juga ikut mengeluh kenaikan harga beras guys. Untuk netizen ya yang mengeluh harga beras saat ini sedang naik-naiknya ya seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya, solusinya itu simple ya, satu aja solusinya, yakni ya kita jogetin aja oke gas guys. Oke gas, beras naik. Oke gas, gas naik. Oke gas, bensin naik. Semakin susah negara ini. Selamat datang di negara tercinta. Pendukung 02 cuma hanya gemoy, cuma hanya joget-joget oke gas. Akhirnya kalian yang merasakan. Waktu kampanye bagi-bagi bansos, beras dikasih, ya kan? Semuanya susu dikasih. Sekarang naik, yang miskin tambah miskin. Ayo pendukung 02 mau ngomong apa? 21 program Ganjar kalian lupakan untuk memilih program yang gak jelas itu. Makan siang gratis, makan tuh sekarang. Ya, rasakan itu. Bingung, apa-apa serba mahal, semuanya mahal. Apa cabe sekilo pakai 100.000, udah deketin harga daging. Mana besok udah mau munggah, dikit lagi udah mau puasa. Anak mah kagak tahu taunya, dikit-dikit mak duit, dikit-dikit mak duit, nyet muka emaknya kayak cetakan duit.
Emang kagak copot doang ini pala rasanya. Kalau kita ngeluh, katanya hidup ngeluh mulu. Lah bagaimana kagak mau ngeluh? Apa-apa serba mahal. Pendapatan segitu-gitu juga. Cari sono, mana ada manusia yang kagak ngeluh. Semuanya juga manusia pasti pada ngeluh. Kagak ada manusia yang kagak ngeluh. Guys, terkadang saya merasa aneh ya dengan diri saya sendiri. Seharusnya kalau emak-emak ngeluh seperti ini ya soal kenaikan harga beras ya, itu harusnya kita turut bersedih dong ya. Tetapi tidak untuk kali ini ya. Justru saya merasa happy ya. Merasa happy ketika beras naik ya, apa-apa serba naik. Ya, saya merasa happy. Artinya mayoritas masyarakat Indonesia yang mendukung salah satu capres-capres saat ini ya, mereka biar bisa merasakan, bisa menikmati ya, agar jangan asal memilih pemimpin ya. Berhati-hatilah dalam memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu penting ya. Bansos dan lain-lain itu kita nikmati cuma sesaat, tetapi ya untuk 5 tahun ke depan kita harus berpikir juga bagaimana nasib kita. Nah sekarang ya, ketika apa-apa serba mahal ya, nah apa yang mau kita katakan lagi ya? Apa yang mau kalian perjuangkan ya? Ya sudah, nikmati saja guys. Nikmati pilihanmu, nikmati kebodohanmu. Pemirsa, program makan siang gratis yang dicanangkan oleh pemerintah kini mulai disimulasikan di berbagai sekolah-sekolah yang ada di Wakanda. Salah satunya di Sekolah Taman Kanak-Kanak Kabupaten Konoha. Menurut Ketua Umum Koper, Komunitas Perkorupsian, Profesor Dr. Andes Insinyur Mr. Ompong AMAMPD menyatakan bahwa dalam simulasi ini beliau sengaja bekerja sama dengan chef profesional dari negeri Perindapan supaya anggaran yang digunakan bisa diminimalis. Sebelumnya diketahui bahwa anggaran makan siang gratis ini diperkirakan sekitar harga Rp15.000 per porsi. Sementara Mr. Ompong mengungkapkan bahwa jika bekerja sama dengan chef profesional dari negeri Perindapan ini, budget Rp15.000 per porsi bisa dipres hingga menjadi 7.500 per porsi. Dengan harapan sebagian dana bisa masuk kantong pribadi. Selain itu, Mr. Ompong juga menyatakan bahwa kualitas gizi dan kebersihan dari chef ini sudah pasti terjamin. Demikianlah berita menyesatkan hari ini. Sampai jumpa dan selamat siang. Lah capres belum diumumin. Pemenangnya siapa? Tapi udah simulasi makan siang gratis di sekolahan. Ini sebenarnya yang nyalon siapa sih? Masa repot-repot banget simulasi, kan ntar dulu. Ngebet amat. Ada. Bener nih kalau gue pikir-pikir nih kayak memang udah direncanain kayaknya. Pemenangnya siapa? Masa orang belum diketok palu pemenang bisa udah simulasi. Dengkot-dengkotnya. Aduh, ada apa? Gue jadi bingung nih. Ya, tidak hanya simulasi yang saat ini sudah mulai dilakukan guys ya. Kemarin Pak Menteri Airlangga dia melakukan simulasi program makan gratis di salah satu sekolah guys. Kemudian beberapa hari yang lalu Pak Jokowi sudah mengadakan pertemuan untuk menyusun kabinet kerja ya, persiapan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, dan juga sekaligus membahas tentang program makan gratis ini ya. Nah ini kan membuat kita jadi nggak habis pikir ya. Lah ini kan capres-cawapres belum dilantik ya, belum ada pengumuman resmi dari KPU. Tapi sudah mendesain itu semua. Ya, terkait pernyataan Pak Jokowi yang membahas soal program makan gratis di kabinet, kok saya tidak percaya ya. Karena Pak Erlangga sebagai Menteri Koordinator Perekonomian sudah katanya membuat simulasi makan siang gratis di daerah mana itu, Banten atau Tangerang itu. Jadi kok presidennya membantah tapi kok menterinya mengadakan simulasi. Nah ini saya tidak percaya sekali apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi. Mungkin karena berita soal pembahasan program makan siang gratis di kabinet itu menjadi kontroversi. Karena sekarang masyarakat tidak ingin melihat soal makan siang gratis, tapi soal harga beras yang semakin naik.
itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian Presiden Jokowi mungkin mulai ngeles, itu yang saya pahami. Jika Anda ingin bergabung di Koper alias komunitas perkorupsian atau ingin mendedikasikan hidup Anda sebagai koruptor, ada beberapa hal mendasar dan paling mendasar yang harus Anda ketahui dan harus Anda kuasai. Yang pertama, rasa kemanusiaan Anda harus diganti dengan kebinatangan, ya. Artinya, Anda harus bertingkah laku layaknya binatang. Seperti misalkan anjing dengan teknik jilat menjilat. Ya. Ketika anjing menggonggong dengan ganasnya, terlihat sangat puas dan ingin menerkam. Tapi ketika diberi makanan favoritnya, tulang atau daging, dia akan diam dan menjadi jinak. Yang kedua, sifat-sifat tercela. Seseorang yang ingin mendedikasikan dirinya sebagai koruptor harus menguasai ilmu-ilmu yang termasuk dalam sifat-sifat tercela. Misalkan, suka merampas hak orang lain, tingkat kemunafikannya tinggi, tidak boleh memiliki rasa syukur, licik, egois, dan masih banyak lagi sifat-sifat tercela lainnya. Ya, semua itu dikemas dalam bentuk memori yang ditransmisikan ke dalam pikiran yang nantinya akan memicu dan menimbulkan ide-ide untuk melakukan aksi perkorupsian. Yang ketiga, mana ada kecoa di sini? Wih, kecoa aku dong, kecoa. Kecoa. Halo sahabat Gama, salam 3 jari, salam Pancasila. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh pahlawan devisa yang ada di luar negeri. Aku mau mengomentari yang ini nih. Ada putaran kedua soalnya Ganjar pengen jadi presiden. Halo, yang cita-cita dari dulu pengen jadi presiden tuh siapa guys? Bukannya paslon elo. Paslon elo kan dari dulu kan pengen jadi presiden, sampai berapa kali gagal, nyalon lagi. Dan ternyata menangnya jadi presiden quick count. Selamat ya, nikmati hasil kecuranganmu. Wassalam, bye bye. Untuk pendukung-pendukung Ganjar yang cuma 17% suaranya gitu, katanya nih, kata netizen pada ngecengin. Ingat 17% ini SDM-nya yang pada tinggi, mereka punya value yang besar, mereka punya pemikiran yang luas gitu. Nah itulah kenapa SDM kita masih rendah, karena cuma dikasih makan siang gratis mereka langsung seneng gitu. Haknya ya, orang Indonesia cuma dikasih makan itu langsung kenyang, udah lupa dia sama sejarah. Kalau pendidikan sama mereka nggak dipikirkan gitu, beda sama orang-orang yang SDM-nya tinggi. Mereka memikirkan pendidikan, sarjana gratis, ya kan, memikirkan masa depan Indonesia yang lebih baik, bukan cuma makan gratis doang. Makanya EQ-nya Indonesia itu masih rendah di bawah rata-rata. Gue sih kasihan aja sama tim-timnya 02 ini. Saya nggak tahu ke depan Indonesia akan jadi seperti apa. Yang jelas sekarang utang Indonesia mau menyentuh angka di 8.000 triliun. Bahkan ada yang mengatakan 20.000 triliun dengan utang BUMN dan lain sebagainya katanya. Cicilannya per tahun itu hampir mencapai 1.000 triliun. Nah, tahun 2024 ini pemerintah juga berencana akan menambah utang 600 triliun. Gede banget utangnya ya. Bayangin kalau Indonesia gagal bayar, Indonesia itu harus minta bantuan kepada IMF. Nah, IMF ini kalau dia memberikan bantuan utang, itu akan banyak syarat A, B, C, D. Artinya kita akan dikendalikan. Ya kalau kita nggak sanggup bayar, ya mungkin pulau mana dijual, atau bahkan kita sudah lagi tidak punya kedaulatan negara ini. Bahkan di eranya rejim hari ini, penambahan utang terbesar loh. 2014 sampai 2023 sekarang itu penambahan utang tuh hampir 5.000 triliun lebih, itu eranya Pak Jokowi. Ngeri banget ya, bisa hancur negara kita ini. Besarnya utang ini, pemerintah tuh harus muter otak gimana cara supaya bisa bayar utang, bisa bayar cicilan yang begitu besar. Ya hasil mungkin akan menaikkan pajak lagi, menaikkan BBM. Ya artinya akan semakin membebani rakyat, menyengsarakan rakyat.
Jadi sebetulnya inilah rezim inilah yang akan membawa kita kepada keterjajahan. Ya, kalau utang itu digunakan untuk hal-hal baik ya, bagi kemajuan bangsa dan negara, ya menurut saya sah-sah saja ya. Dengan pembangunan infrastruktur, artinya dasar-dasar yang saat ini dibangun oleh Pak Jokowi. Nanti pemimpin selanjutnya dia mendirikan bangunan-bangunan di atas pondasi tersebut. Ya, harapan kita ya bisa seperti itu. Artinya uang ini dipakai untuk hal-hal yang produktif. Namun sayangnya ada beberapa hal-hal yang menurut saya kurang bijak ya, terkait dengan pengeluaran atau anggaran negara ini ya. Saya misalnya digunakan untuk bantuan sosial ya, yang akhirnya ya uang itu hanya digelontorkan secara foya-foya, sedangkan dampak bagi masyarakat itu tidak ada ya. Kemiskinan tetap ada, tetapi bagaimana untuk keluar dari jerat kemiskinan ini itu sulit untuk dilakukan ya, karena pemerintah tidak memiliki terobosan ataupun program yang bisa memperdayakan masyarakat. Beras harga segitu aja puyeng, giliran rokok yang 25.000, 30.000 tiap hari kebeli, nggak malu apa? Nah ini nih, banyak banget komentar yang jenisnya kayak gini nih di VT gue ya. Gitu nggak habis fikri gitu. Bro, gue tanya sama lu ya. Lu bisa bedain antara kebutuhan primer sama kebutuhan sekunder enggak gitu loh ya? Ya, bisa enggak gitu loh? Bisa bedain enggak? Kebutuhan primer sama kebutuhan sekunder, bro. Jangan samain ya beli beras sama beli rokok, bro. Ya, bro. Astagfirullahaladzim, bro. Beras itu kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok yang harus ada ya. Orang nggak makan bisa mati, bro. Kalau orang nggak ngerokok nggak mati, bro. Ya, bro. Lagi pula, bro ya, beli beras seliter buat sehari sama beli rokok 1 bungkus buat sehari. Awetan mana, bro? Awetan rokok, bro, ya. Beras seliter itu buat sekeluarga, bro, ya. Dan satu lagi, lu harus inget, nggak semua orang itu ngerokok, tapi hampir semua orang itu makan beras, makan nasi, bro, ya. Khususnya orang Indonesia, ya. Gue nggak habis fikri gitu loh ya sama pemikiran orang-orang kayak lu gitu loh, bro, ya. Dari pendukung 02 kok secetek itu pikirannya gitu loh, nyamain beli beras sama beli rokok. Oh my god, sangat jauh gitu loh pikirannya. Ya Allah, apa iya gitu? Apa iya, gue tanya sama lu, kalau lu punya duit 25.000 ya, lebih milih beli beras apa lebih milih beli rokok gitu? Gue yakin 100% lo bakal lebih milih beli beras buat hidup lo gitu kan ya. Apalagi beras seliter buat sekeluarga, paling enggak sehari makan itu 3 kali sehari. Apa cukup seliter doang? Kalau di rumah lu keluarga lu itu ada 3 atau 4 orang ya, seliter itu cukup buat berapa kali makan, bro. Beda sama rokok ya. Beli rokok 1 bungkus bisa buat sehari, itu boros termasuknya ya. Sebungkus bisa buat 2 hari, yang irit banget itu bisa 3 hari sebungkus ya. Lah kalau beras, bro, buat makan sekeluarga, bro, seliter habis, bro, sehari ya. Nggak sampai 3 kali makan, nggak sampai.
Kalau keluarga lu 4 orang isinya, ya 3 orang 4 orang, seliter nggak cukup buat makan sehari, ngerti? Apalagi di keluarga lu tuh ada 5 orang 6 orang, ya nggak nyampe bro, ya gitu loh bro mikirnya bro. Ya Allah bro, masa beli beras disamain sama beli rokok? Astagfirullahaladzim. Nggak semua orang itu ngerokok bro, ya. Hah? Emang orang lapar bisa makan rokok gitu? Nggak bisa bro. Lo harus bisa bedain ya kebutuhan primer sama kebutuhan sekunder gitu loh bro. Hah? Lucunya lagi, alangkah lucunya lagi tuh banyak banget pendukung 02 itu yang komentar kayak gitu, nyamain beli beras sama beli rokok. Ininya di mana gitu? Kalau harga beras itu murah, seenggak-enggaknya lu bisa beli rokok bagi yang nggak mampu, yang kurang mampu, yang ekonominya itu pas-pasan. Seenggak-enggaknya kalau harga beras murah, lo bisa beli rokok. Kan kayak gitu mikirnya, ya. Bukan dibalik. Gitu loh. Harga rokok segitu, paling enggak bisa beli beras. Ya enggak begitu. Kebalik. Nah, itulah pentingnya orang yang SDM-nya itu di atas rata-rata gitu loh. Ya, bisa bedain antara kebutuhan primer sama sekunder, sama tersier gitu. Inilah pentingnya pendidikan. Pendidikan gratis, ya. Pendidikan gratis itu jauh lebih penting daripada makan gratis. Kalau pendidikan lo bagus ya, lo bisa kerja di tempat yang bagus dengan penghasilan yang bagus. Gitu loh. Ya. Kalau penghasilannya bagus, lo bisa makan apapun ya. Lo bisa beli beras seharga berapapun, ya. Gitu loh. Kalau lu milihnya makan siang gratis ya, itu cuman buat ngegedein doang, ngerti nggak lo? Ya, bukan ngegedein gaji. Gitu loh bro, lu ngerti nggak sih bro? Ya Allah ya Rabbi, ampunilah hambamu ini ya Allah. Oke, jadi intinya begini ya, lu kalau 3 hari ya nggak ngerokok itu masih bisa hidup ya. Tetapi kalau 3 hari kamu nggak makan apa-apa ya, itu bisa mati mampus. Jadi memang ada netizen ya yang berkomentar, lu mah harga beras naik dikit aja lu ngeluh, padahal naiknya gila-gilaan guys ya. Giliran handphone naik, pakaian naik, rokok naik, kamu nggak ngeluh. Jadi perlu pemahaman ya, bahwa teman-teman harus bisa atau mampu membedakan ya, mana yang merupakan kebutuhan primer ya, mana kebutuhan sekunder dan juga tersier ya. Kalau primer ya berarti kebutuhan akan yang paling penting makan minum dulu guys ya. Karena kalau kita tidak makan atau minum kita bisa mati ya. Nah setelah itu mungkin kebutuhan yang lain ya, atau kebutuhan sekunder seperti handphone, rokok dan sebagainya. Makanya kalau harga beras naik ya, jangan disamakan dengan harga handphone yang naik ataupun harga rokok yang naik ya. Jelas berbeda guys ya. Nah, kenaikan barang-barang pokok ini ya, itu harus diperhatikan oleh pemerintah agar jangan menyebabkan rakyat ini menjadi sengsara ya, atau bahkan amit-amit nih sampai ada yang mati lapar akibat tidak bisa makan karena nggak bisa atau nggak mampu membeli beras ya. Nah sekarang kita di NTT guys ya, terutama di daerah timur ini ya, apalagi di Papua, sekarang harga beras ya gila-gilaan ya.
1 liter sekarang bukan 1 kilo ya. 1 liter 17.000, bahkan ada yang sampai 19.000. Itu liter guys ya. Liter 1 liter itu jelas lebih sedikit ya daripada 1 kilo. Jadi mahal banget guys. Bayangkan ya kalau misalnya satu keluarga itu dia punya 3, 4 apa bahkan sampai dengan 5 orang anak ya. Itu jelas kebingungan ya. Gimana nih ya bisa masak lalu kemudian semua anak atau dalam satu keluarga itu bisa makan ya. Anggota keluarganya banyak, tetapi persediaan beras ini bisa terus ada ya. Ya biasanya orang beli dengan harga murah ya, tapi kini harganya semakin mahal. Sementara gaji ya di situ-situ aja. Oke, semoga kita harapkan adalah pemerintah segera memperhatikan akan hal ini ya, sehingga kebutuhan pokok ini terutama beras harganya bisa semakin menurun ya, sehingga masyarakat tidak terlalu menderita ya atau kesulitan. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga menghibur dan menambah sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.